Aktris Nikita Mirzani menjelaskan unggahannya di media sosial yang menyebabkan dirinya dilaporkan ke Polresta Serang Kota. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan info terbaru seputar selebriti tanah air. Nikita Mirzani menyebut perkara yang saat ini menimpa dirinya tersebut bermula dari unggahan di Instagram Story. Saat itu, pemain film Nenek Gayung tersebut membagikan berita soal Dito Mahendra yang diduga memukul petugas keamanan. Saya sebagai orang yang pernah dikerjain sama dia, padahal kita tidak pernah punya masalah sebelumnya, saya merasa happy karena akhirnya Tuhan balas, ada satu perkara yang akhirnya keseret hukum dan viral, kata Nikita Mirzani di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan. Perempuan berusia 36 tahun itu mengaku hanya mengunggah berita tersebut dalam Instagram Story. Nikita Mirzani tidak habis pikir ketika dirinya dilaporkan oleh Dito Mahendra atas perkara tersebut. Misal lu bikin berita, Nikita, terus gue capture, taruh di Instagram. Yaitu, kan bukan gue yang bikin beritanya. Kalau mau lapor ya laporkan yang bikin berita awalnya dong, sambungnya. Meski begitu, Nikita Mirzani tetap berusaha kooperatif saat diminta hadir untuk memberikan keterangan klarifikasi sebagai saksi. Kekasih John Hopkins itu telah memenuhi panggilan polisi pada Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022. Saya sebagai yang terlapor menjelaskan, bahwa bukan begini, ini tidak benar, saya bisa mempertanggungjawabkan, tutur Nikita Mirzani. Sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan atas dugaan UU ITE dan pencemaran nama baik oleh Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota. Nikita Mirzani pun disangkakan dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, tentang ITE dan atau penistaan fitnah dengan tulisan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUHP. Kehebohan ini bermula saat surat penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga tidak membantah keaslian surat tersebut. Namun ia belum bisa memastikan karena Polres Serang Kota yang menangani kasus. Aku coba cek ke Polresta Serang Kota, sambil sama-sama kita cek juga, kata Sinto melalui pesan singkat surat yang dimaksud bernomor S.Tef-56-RE-RES-2.5-5-2-2022-Reskrim. Tertera nama Kasat Reskrim Polresta Serang Kota, AKP David Adi Kusuma dalam surat tersebut, namun nomor yang tercantum belum merespons saat dihubungi. Tanggal terbit surat itu yakni tanggal 13 Juni tahun 2022. Dalam surat yang sama, Nikita Mirzani dikenakan pasal 27 sampai dengan pasal 34. Diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008. Tentang ITE dan atau penistaan fitnah dengan tulisan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUHP. Media ini belum mendapatkan tanggapan dari Nikita Mirzani maupun pengacara Nikita tentang kabar beredarnya surat penetapan tersangka ini. Polisi sempat mendatangi kediaman Nikita Mirzani pada tanggal 15 Juli lalu namun tidak berhasil membawanya untuk diperiksa. Nikita kemudian mendatangi kantor Polresta Serang Kota. Saya sebagai warga negara juga ingin tahu, apa laporan kepada saya, kata Nikita Mirzani di Mapolresta Serang Kota. Nikita mengaku dilaporkan oleh seseorang atas unggahannya di akun media sosial. Namun dia tidak memberikan keterangan rinci unggahan apa yang dimaksud, lantaran tidak adanya tanya jawab. Katanya laporan di sosial media. Saya cuma mau bilang terima kasih saja, jelas.